Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kita mati. Beliau menghancurkan patung-patung itu dengan kampak di tangannya. Kuni bardan, jadilah engkau dingin, wasalaman, dan menjadilah penyelamat. Jangan yang rajin ke pengajian hanya ibunya saja, sementara bapaknya hanya sibuk bekerja. Jika kalian benar-benar sayang kepada orang tua kalian, sayang dengan ayah kalian, bunda kalian, tentu kalian sangat ingin melihat mereka berdua bahagia. Jadikanlah kami para orang tua, ayah dan ibu, para guru dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disaksikan oleh para malaikatnya setelah belasan atau mungkin bahkan puluhan tahun kita telah melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Adha. Pada hari ini, pada kesempatan yang istimewa ini, meskipun di tengah pandemi COVID-19, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam momen yang berbahagia, yaitu Salat Idul Adha 1441 Hijriah. Maka sangat merugilah orang-orang yang ketika pulang dari forum ini tidak bertambah sedikit pun nilai ketakwaan dalam dirinya. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah sebenar-benarnya bertakwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kita mati, meninggalkan dunia yang fana ini, illa wa antum muslimun, melainkan kecuali kita berada dalam posisi berserah diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha, azakumullah. Dari tahun ke tahun kita telah merayakan Hari Raya Idul Adha. Suasana berbeda kita hadapi ketika perayaan Idul Adha di tahun ini, di mana pandemi COVID-19 ini telah banyak merubah tatanan kehidupan sosial kita secara drastis. Yang paling terasa adalah di dalam keluarga itu mungkin anak-anak kita belum dibolehkan kembali untuk belajar beraktivitas di sekolah bersama guru-gurunya. Sehingga membingungkan, sehingga membuat repot para ibu-ibu di rumah menemani anak-anaknya belajar di rumah. Oleh karena itu,
ada kisah di dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan teladan. Di tengah-tengah perjuangan orang-orang ini yang akan saya ceritakan dalam khutbah ini, kita bisa ambil ibroh bagaimana pengorbanan mereka di tengah segala kesulitan bisa melewati itu semua dan menjadi keluarga yang ahli surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan ibroh dari apa yang akan saya sampaikan. Idul Adha kali ini bisa dijadikan momentum kita untuk benar-benar meneladani contoh keluarga yang Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh teladan bagi saya, bagi Anda, para ayah, para suami, untuk menjadi contoh sebagaimana menjadi pemimpin dan kepala keluarga yang sejati. Istrinya, Sarah dan Hajar, bisa menjadi contoh bagi para ibu dan istri untuk bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dan kedua anaknya, Ishak dan Ismail alaihissalam, bisa menjadi contoh bagi adik-adik kita, anak-anak, bagaimana menjadi anak yang baik, yang soleh, yang berbakti kepada orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah, Nabi dan juga Rasul, Ulul Azmi, bahkan mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Namanya disebutkan 69 kali di dalam Al-Quran, di dalam 24 surat yang berbeda. Bahkan Allah mengistimewakan beliau dengan memberikan nama satu surat. Surat ke-14, surat Ibrahim. Beliau juga kakek generasi ke-30 dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau bisa mendapatkan gelar seistimewa tersebut? Dalam perjalanan yang mencari kebenaran, dalam perjalanan yang mencari Tuhan, beliau bukan semudah membalikan telapak tangan, tetapi dengan ilmu, dengan pencarian, dengan usaha yang sangat berlebih. Ketika beliau melihat matahari, melihat bulan, awalnya disangka inilah Tuhanku. Tapi ternyata setelah bulan dan matahari itu terbenam, Tuhanku tidak mungkin terbenam. Hingga pada akhirnya beliau mendapatkan sebuah pencerahan. Ini yang pasti Tuhanku. Surat Al-An'am ayat ke-79. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, menerimanya sebagai agama yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Dalam perjalanannya kemudian, beliau berdakwah mengajak orang-orang terdekatnya, istrinya, juga ayahnya, untuk ikut bersama keyakinannya. Sampai-sampai beliau rela berseteru dengan ayahnya sendiri, berseteru dengan umatnya, bahkan dengan seorang raja yang zalim, yaitu Namrud. Di kampung halamannya yang mereka semua itu terjerumus dalam lembah kemusyrikan, menyembah patung-patung berhala. Beliau menghancurkan patung-patung itu dengan kampak di tangannya. Dia sisakan satu buah patung yang paling besar, berhala yang paling besar. Kemudian umatnya langsung menyangka ini pasti perbuatan Ibrahim. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini, menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Ibrahim menjawab, qala bal fa'aluhu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Yang melakukannya itu patung yang paling besar itu. Silakan kau tanyakan kepada mereka jika mereka bisa berbicara. Jawaban ini sentak langsung membuat umat Ibrahim waktu itu tersentak kaget, bingung. Jawabannya seperti itu. Mana mungkin patung bisa berbicara? Bagaimana mungkin berhala bisa berbicara? Akhirnya mereka kalah dalam berdebat dengan otak. Jika orang-orang kalah sudah dengan otak, biasanya orang-orang zalim, orang-orang bodoh selalu menggunakan otot untuk mengalahkannya. Umatnya pada saat itu bersama Raja Namrud langsung menghukum beliau dengan membakar beliau di dalam kobaran api yang sangat besar.
Namun subhanallah, pertolongan Allah datang kepada beliau. Kata Allah kepada api tersebut, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wassalaman, dan menjadilah penyelamat ala Ibrahim, bagi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim diselamatkan dari penyiksaan tersebut. Tidak cukup sampai di situ. Setelah beliau diselamatkan oleh Allah, kemudian beliau terpaksa terusir dari kampungnya menuju tempat-tempat lain sambil berdakwah bersama istrinya. Hadirin, begitulah sedikit kisah perjalanan beliau mempertahankan keyakinannya, menjalankan tugas dakwahnya yang patut kita contoh. Jangankan berupa ancaman nyawa, kadang kita hanya karena tawaran yang berupa materi, tawaran yang menggiurkan berupa makanan, harta, dan jabatan, banyak dari kita yang justru malah menggadaikan keimanan kita sehingga kita terjerumus dalam kekafiran dan kemusyrikan. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibrahim sebagai suami. Sosok berikutnya adalah Sarah dan Hajar sebagai istri mereka. Istri Nabi Ibrahim maksudnya. Kedua istri beliau ini adalah sosok istri yang setia kepada suaminya. Kemanapun Ibrahim berdakwah, beliau ikut. Dalam penantian panjangnya, dalam kegalauan hatinya, Sarah selalu bersedia ikut kemanapun dan taat kepada perintah apapun yang diberikan kepadanya dari Nabi Ibrahim. Teguh dalam keimanan, istiqomah dalam beribadah. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya jika kita sudah menerima hidayah dan sudah menjadi orang yang baik, sudah menjadi orang yang soleh, yang dilakukan pertama oleh Nabi Ibrahim adalah mengajak orang-orang terdekatnya, termasuk istrinya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya kalau kita sudah baik, kita sudah soleh, ajak saudara-saudara kita, ajak istri kita, ajak suami kita, anak-anak kita. Jangan yang rajin ke pengajian hanya ibunya saja, sementara bapaknya hanya sibuk bekerja. Jangan hanya suaminya saja yang rajin datang ke masjid untuk sholat berjamaah, sedangkan istrinya hanya berdiam diri di depan handphone dan televisi. Hadirin, begitu juga dengan sosok Hajar, istri kedua beliau. Beliau rela ditinggalkan di sebuah lembah yang tandus, kering, bersama seorang anak kecil yang masih dalam asuhannya. Ketika beliau ditinggalkan di sebuah lembah kering itu, yang kita kenal sebagai kota Mekah sekarang, apa yang beliau tanyakan kepada Ibrahim? Wahai suamiku, kenapa engkau melakukan ini? Ibrahim diam. Wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah? Iya, ini perintah Allah. Lihat jawaban dari seorang Hajar kepada suaminya. Jika bukan wanita yang istimewa, tidak mungkin muncul jawaban ini. Idzan la yudayyi'una. Jika memang begitu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Betul saja, setelah itu, walaupun mereka hanya tinggal berdua, Allah menolong mereka dengan air Zam-Zam. Dan sekarang salah satu tempat tersubur di semenanjung Arab adalah Makkah. Dari buah kesabarannya itu, Allah menjawab doa-doa mereka dengan diberi kabar gembira lahirnya dua anak yang saleh. Keduanya kelak menjadi penerus dakwah kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua anak ini dilahirkan dari kedua ibu yang salehah, oleh ayah yang saleh. Maka lahirlah generasi-generasi penerus yang saleh setelahnya. Dari jalurnya Sarah kita kenal ada Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak mempunyai anak Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai anak Yusuf, dan terus sampai kepada generasi terakhirnya, yaitu yang menjadi Nabi Isa alaihissalam. Dari jalurnya Nabi Ismail. Ismail anaknya Siti Hajar. Istri keduanya Nabi Ibrahim mempunyai anak Ismail. Dari Ismail itulah garis keturunan Nabi Muhammad SAW sebagai generasi ke-30 setelah Nabi Ibrahim. Hal ini menggambarkan kepada kita bahwasanya jika kita ingin punya anak, punya keturunan yang soleh dan solehah, maka perhatikan diri kita dulu. Sudah cukup solehkah kita? Jangan berharap
anak-anak kita menjadi anak yang soleh dengan dititipkan pada pesantren, madrasah, sekolahan, tapi kita tidak memberikan contoh sebagai orang-orang yang soleh. Ini sudah diberikan contoh oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim bersama keluarganya, sehingga mereka menjadikan keluarganya keluarga dengan generasi yang soleh terus-menerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibrahim sudah, Sarah sudah, Hajar sudah. Bagian selanjutnya adalah ini yang patut dicontoh oleh adik-adikku, anak-anak, atau siapa saja yang merasa masih punya orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jika kalian benar-benar sayang kepada orang tua kalian, sayang dengan ayah kalian, bunda kalian, tentu kalian sangat ingin melihat mereka berdua bahagia. Tentu kalian sangat ingin bersama mereka nanti di surga. Maka tidak lain, salah satu upayanya adalah mencontoh anak-anaknya Ibrahim. Kita sama-sama tahu bagaimana kesolehan Ismail, anak Nabi Ibrahim. Bagaimana kesabaran beliau, bagaimana kepatuhan beliau kepada ayahnya, kepada orang tuanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika beliau mendapatkan perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihnya, jawaban seorang anak ini karena dia sudah berserah diri seutuhnya kepada Allah, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jika memang benar Allah telah memerintahkanmu untuk menyembelihku, maka lakukanlah apa yang diperintahkan itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Sabar. Akhirnya Allah menyelamatkan Ismail dan menggantinya dengan seekor binatang sembelihan. Maka dari itu, jadilah kalian anak-anak yang penyabar, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang soleh dan salehah, yang sayang kepada orang tua kalian. Niscaya Allah akan senantiasa menolong kalian dunia akhirat. Bahkan jika kalian jadi anak yang soleh dan salehah, kalian punya akses langsung yang diberikan oleh Allah untuk mendoakan orang tua kalian. Yang pasti Allah akan kabulkan doa kalian. Hanya satu syaratnya, wa waladin sholihin yad'ulah. Jadilah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nasyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin kita menganggap diri kita ini manusia biasa, orang biasa, keluarga biasa yang gak mungkin bisa meneladani sesosok sehebat keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ingat, Allah juga menceritakan kisah-kisah orang-orang hebat di dalam Al-Quran. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi beliau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kita mengenal nama Luqman yang mendapatkan gelar Al-Hakim karena kebijaksanaan beliau mendidik anaknya tentang tauhid. Kita mengenal Maryam, bukan Nabi, bukan Rasul, tapi karena kesalehaannya beliau dititipkan oleh Allah sebuah anugerah yang sangat istimewa, seorang Nabi, Nabi Isa alaihissalam. Bahkan ada satu keluarga, bukan keluarga dari golongan Nabi dan Rasul, yang nama keluarganya sekaligus disandingkan oleh Allah bersama keluarga Nabi yang lainnya. Surat Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran lebih baik dari seluruh alam. Alal alamin. Mengapa Allah menyandingkan nama ala Ibrahim, sedangkan ketika menyebutkan nama Adam tidak menyebutkan tidak menyebutkan keluarganya. Ketika menyebutkan Nabi Nuh tidak menyebutkan keluarganya. Tapi ketika menyebutkan Nabi Ibrahim, Allah menyebutkan nama keluarganya, Al-Ibrahim. Ketika menyebutkan satu nama lagi, bukan Nabi, bukan Rasul, Imran, disebutkan pula keluarganya. Ini kita sama-sama tahu bagaimana keluarga Imran bisa membangun sebuah dinasti, sebuah generasi yang soleh dan solehah. Maka dari itu,
tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mau memperbaiki diri pribadi dan kemudian mengajak orang-orang terdekat kita untuk meningkatkan keimanan, kesalihan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita senantiasa berusaha meneladani mereka yang khatib sebutkan dalam khutbah khatib kali ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam keluarga yang menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin, sebagai penutup khutbah ini ada doa yang senantiasa Nabi Ibrahim panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika penantian panjang yang mendapatkan keturunan. Rabbi habli minas solihin. Ya Rabb, karuniakanlah aku anak-anak dan keturunan yang soleh-soleh. Juga doa yang satunya lagi yang beliau sering panjatkan kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, dan begitu juga anak-anak keturunanku. Dawamkan doa ini, insya Allah Allah berkenan menjadikan keluarga kita keluarga yang saleh dan salehah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana minas salihin. Ya Allah, ya Rabb, kami bermohon kepadamu, kami mengemis kepadamu, merendahkan diri di hadapanmu. Ya Rabb, karuniakanlah kepada kami anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Jadikan mereka sebagai penerus perjuangan para nabi dan rasulmu, para kekasihmu, dan para orang-orang saleh yang engkau sebutkan nama mereka di dalam Al-Qur'anmu, ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami para orang tua, ayah dan ibu, para guru dan pendidik yang senantiasa menjadi orang-orang yang mendirikan salat, yang akan menjadi teladan untuk anak-anak kami, menjadi teladan untuk keturunan kami, menjadi teladan untuk anak didik kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang saleh, yang selalu mendirikan salat, ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Untuk hal ini, ya Allah, kami memohon kepadamu dengan sangat, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Rabb, terimalah ibadah kami, salat kami, kurban kami, ya Allah. Terimalah kurban dari orang-orang yang berkorban di tempat ini, di kampung ini, ya Allah. Jadikanlah amal kurban mereka sebagai wasilah untuk menjadikan kampung kami kampung yang senantiasa engkau naungi dengan rahmat-Mu. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wasyai'il asqam. Ya Allah, ya Rabb, turunkanlah rahmat-Mu kepada kami. Lindungilah kami dari wabah penyakit yang menular, ya Allah. Angkatlah wabah pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi ini, ya Allah, agar kami bisa beribadah secara normal dan baik kepadamu, ya Allah. Agar kami bisa berluasa menjalani kehidupan secara normal, ya Allah. Bekerja mencari nafkah dengan baik. Dan juga agar anak-anak kami dan gurunya bisa kembali belajar di sekolahnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walillahil hamd.
الله